Cek, cek. Halo para kaum penikmat movie. Ketemu dengan aku, Mimin Analisis Movie. Pada video kali ini, Mimin bakal membawakan alur cerita Donghua yang berjudul The Lord of Rogue Devil. Bagi kalian yang penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja gaskan ke analisisnya. Di awal film, kita diperlihatkan pada seorang penguasa dari alam dewa yang bernama Kaisar Beitian. Ia dikepung oleh para prajurit dewa dan juga dituduh sebagai penjahat para dewa. Beitian mengatakan ia menggunakan sebuah harta demi kepentingan semua ras. Namun hal itu dianggap sebuah kejahatan dan penghinaan untuk para dewa. Kaisar Beitian yang sudah dikepung dan diserang akhirnya melepaskan kesadaran spiritualnya yang ia berikan pada sang naga yang bernama Zulong. Ia ditugaskan oleh Kaisar Beitian untuk mencari pewaris garis keturunan dewa dan membantu menstabilkan dunia serta memberkati semua ras. Selanjutnya, scene berpindah pada seorang pria bernama Lin Xiao yang terlihat seperti habis terluka parah. Sekujur tubuhnya dibalut perban. Lin Xiao merasakan tubuhnya seperti dimasuki oleh seekor naga yang kita tahu nih. Itu adalah Zulong. Namun ketika ia sadar, ia telah ditindih oleh seorang perempuan bernama Ying Er. Scene pun kembali berpindah pada tempat kediaman Marquis Quincy yang ditemui oleh seorang pria bernama He Lin Feng. Kemudian Lin Feng mengatakan bahwa Lin Xiao yang sekarat sudah bisa bangun kembali. Tapi hal itu bukan masalah menurut Marquis Quincy. Karena keluarga Lin sudah kehilangan kontrak pernikahan dengan istana Markis Yun Shui. Yang menurutnya keluarga Lin akan kehabisan kekayaan dan tidak bisa menyelamatkan Lin Xiao. Kemudian terlihat Lin Xiao yang sudah tersadar dari komanya. Ying Er mengatakan bahwa Lin Xiao sudah koma selama 3 hari. Lin Xiao mengatakan bahwa ia bermimpi. Ia adalah Kaisar Beitian yang menerima serangan dari para prajurit dewa. Ia juga berkata bahwa mimpinya sangat nyata. Lin Xiao kemudian mempraktikkan teknik pemurnian jiwa atau berkultivasi. Setelahnya, terlihat perban yang ada di tubuh Lin Xiao terlepas semua dan dengan sombongnya ia berkata akan membuat orang-orang yang sudah menghinanya akan membayar semua perbuatannya. Kemudian keesokan harinya, Lin Xiao menerima kipas pemberian Xiao Shuangwang dan juga Mu Feng yang menyindir bahwa Lin Xiao dengan kipas tersebut ia bisa beristirahat dengan damai mengingat sedang musim semi. Lin Xiao kemudian mengajak Ying Er mencari Xiao Shuangwang dan juga Mu Feng. Di perjalanan, Lin Xiao bertemu dengan orang yang mengejeknya. Orang tersebut bernama Jiang Yu. Ia adalah tuan muda dari Marquis Quincy. Tuan muda itu sangat meremehkan Lin Xiao nih teman-teman. Hingga pada akhirnya Lin Xiao menunjukkan energi Yuan dan menyerang tuan muda Jiang. Namun seketika kekuatan spiritual Lin Xiao hilang. Alhasil Lin Xiao menjadi bulan-bulanan Jiang Yu dan anak buahnya. Diam-diam Ying Er ingin menyerang anak buah Jing Yu dan menyelamatkan Lin Xiao. Di sisi lain, Jing Yu menawarkan pada orang-orang di sana siapa saja yang punya masalah dengan Lin Xiao memberikan kesempatan untuk membalasnya. Saat orang-orang mendekat, Ying Er langsung membawa lari Lin Xiao. Setelah itu terlihat Lin Xiao yang rebahan di kamar. Kemudian Lin Xiao dihampiri oleh Ying Er. Sedikit informasi nih teman-teman. Sebenarnya dulu Lin Xiao itu adalah orang yang sangat bodoh ya. Lanjut. Kemudian Ying Er di sini menyampaikan pesan dari ayah Lin Xiao untuk menyuruh Lin Xiao pergi ke aula leluhur untuk melakukan hukuman
berlutut. Setelah di aula, Ying Er pun kembali menghampiri Lin Xiao dengan membawa makanan sisa. Ih, anjir, makanan sisa. Saat Xiao ingin membersihkan sisa makanan di bibir Ying Er, ayahnya pun datang dan mengira mereka ingin berbuat mantap-mantap. Lanjut, pada keesokan harinya, terlihat Lin Xiao mendatangi sebuah toko obat nih ya teman-teman. Baru di depan pintu, ia sudah disambut oleh seorang pegawai yang songong. Namun, pegawai tersebut malah tidak sopan. Tak lama datang seorang bernama Jiang Hong. Ia kemudian menemui Lin Xiao dan menghina dengan mengatakan bahwa Lin Xiao hanya seorang sampah dari Marquis Xifang. Di dalam hati, Lin Xiao mengatakan bila Jiang Hong adalah orang yang memalukan karena ia tidak tahu bahwa yang dimurnikannya akan meledak. Lalu seketika ruangan pun meledak. Singkat cerita, Lin Xiao pun menemui seorang pembuat pil yang bernama Nona Zilan untuk menjual sebuah resep dan ditukar dengan beberapa obat. Nona Zilan ini kayaknya orangnya pemalu ya nih teman-teman. Lanjut, lalu datang pria bernama Liu Xi dan merebut resep tersebut kemudian membakarnya. Lin Xiao pun berbalik meremehkan Liu Xi dengan mengatakan bahwa Liu Xi terjebak di 6 nadi racun dingin. Li Xiao pun bingung mengapa Lin Xiao bisa tahu hal tersebut. Kemudian Liu Xi mengajak Lin Xiao untuk duduk di lantai atas. Namun Lin Xiao menolak dengan malah meminta mengirimkan resep pil yang tadi ia minta. Berpindah scene lagi nih. Terlihat Lin Xiao ditemui oleh ayahnya. Ayahnya kemudian memberikan sebuah pil bernama Sum Sum Jade. Pil tersebut ayahnya beli dengan menggunakan tabungan keluarga. Lin Xiao yang geram karena harganya terlalu mahal bertekad untuk menjadi kuat. Setelah itu di kamar Lin Xiao, Ying Er mengantarkan sebuah pil dari Liu Xi. Lin Xiao pun segera memakan pil tersebut dan berkultivasi selama 3 hari. Setelahnya, Shin melompat lagi. Aduh, lompat-lompat terus kayak pocicai nih teman-teman. Shin memperlihatkan Lin Xiao yang sedang berlatih. Terlihat Lin Xiao yang lebih kuat dari sebelumnya. Saat berjalan dengan Ying Er, tak sengaja ia melihat seorang kakek tua yang dipukuli oleh bawahan Jingyu. Lin Xiao pun membalas pukulan tersebut. Tak lama Jingyu pun datang. Lalu terlihat seorang pria yang bernama Liu Shan yang bersembunyi di balik tembok. Ia pun takut jika Lin Xiao babak belur lagi. Demi kekayaan, pria itu pun ingin membantu Lin Xiao. Tapi pria itu kaget karena Lin Xiao berhasil mengalahkan Jingyu. Menerima perlakuan tidak menyenangkan dari Lin Xiao, Jingyu pun berniat dan meminta anak buah membawanya menemui Jiang Hong. Lin Xiao pun mengajak pria tadi yang bernama Liu Shan untuk ikut bersamanya. Pria itu mengatakan bahwa ia punya sesuatu untuk Lin Xiao. Berpindah tempat di sebuah gang. Terlihat ada pria bernama Zhao Xuanwang dan Mu Feng. Kedua orang pria ini yang ngasih kipas tadi ya teman-teman. Ada juga Ying Er dan pria tadi si Liu Shan. Nah, si Liu Shan ini menemukan sebuah kayu dan kemudian memberikan pada Lin Xiao. Rupanya kayu itu bukan kayu sembarangan. Kayu itu disebut rotan ungu yang bagus untuk bahan pemurnian. Saat Lin Xiao berjalan dengan Zhao Xuanwang dan Mu Feng, mereka bertemu dengan pria dengan kotak pedang dengan aura membunuh yang sangat kuat. Kemudian film pun berakhir.
Oke, itu tadi sepenggal alur cerita dari film Donghwa, The Lord of Rogue Devil. Oke, bagi teman-teman yang suka, tolong di-like, subscribe, dan share juga sekalian. Gimana nih kalau misalnya teman-teman mau dilanjut buat part selanjutnya, Mimin bakal lanjutin. Dan kalau misalnya Mimin masih belepotan dan masih banyak salah-salah kata, mohon dimaklumin ya. Oke, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.